Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 4.543 miliar tahun lamanya, dunia ini sudah bertahan. 200.000 tahun lalu, manusia mulai berjalan. Baru 77 tahun yang lalu, sebuah negara kepulauan bernama Indonesia dikenal seisi dunia. Disadari atau enggak, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sepanjang masa ini. Dari hal kecil, kayak kenapa ada yang minum pakai sedotan, dan juga kenapa ada yang langsung dikukuh. Sampai alasan negeri kita dijajah sama orang asing selama ratusan tahun. Semua dicatat, dan catatan itu berkembang menjadi ilmu yang ada untuk membantu kita melihat masa lalu. Supaya kita bisa mereka ulang semua kemakmuran dan keberhasilan umat manusia. Sebelum kita akan membongkar ilmu itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Alif Hidayatullah dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Pasuruan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan peradilan agama di Indonesia. Sebelum penjajahan kolonial Belanda datang di Indonesia, dan juga pada masa penjajahan kolonial Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Sebelum saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradilan agama, kita harus mengetahui tentang peradilan dan juga pengadilan. Peradilan secara bahasa diartikan sebagai segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan. Secara istilah, peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan, atau suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu keputusan dengan tata cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara. Jadi peradilan ini dasarnya peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Atau juga bisa diartikan itu suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu keputusan dengan tata cara tertentu yang diatur dalam hukum acara atau juga hukum formil. Jadi proses awal hingga berakhirnya perkara ditandai dengan adanya putusan. Nah, mengenai tata caranya itu diatur dengan hukum acara. Peradilan ini difokuskan kepada prosesnya dari awal hingga akhir dengan tata cara tertentu. Sementara pengadilan itu secara bahasa diartikan dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah dalam proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara. Secara istilah, badan atau organisasi yang diadakan negara untuk mengurusi dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Asal-usul istilah peradilan agama. Pada zaman dahulu sudah dikenal adanya peradilan untuk penyelesaian pelanggaran hukum dan perselisihan masyarakat. Di antaranya yaitu pertama, peradilan perdata, kedua, peradilan padu. Pengertian perdata dan padu. Peradilan perdata yaitu suatu peradilan yang memiliki tugas dan kewenangannya mengurusi dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja. Pada dasarnya, kalau dalam agama Hindu berarti menggunakan pepakem atau yang bisa kita sebut ajaran-ajaran agama Hindu. Peradilan padu yaitu peradilan yang memiliki tugas dan kewenangannya mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dasarnya adalah kebiasaan-kebiasaan adat istiadat masyarakat pada waktu zaman dulu itu. Asal-usul istilah peradilan agama. Dengan masuknya agama Islam perlahan-lahan dan pelaksanaan ajaran hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, peradilan pun terpengaruh dengan hukum Islam dalam penyelesaian perselisihan melalui peradilan. Di dalam perkembangannya, pada saat masuk Islam ini pada zaman dulu, disebut dengan peradilan perdata.
Ini berubah menjadi Peradilan Surambi karena pelaksanaan peradilannya itu dilakukan di Masjid Agung Serambi, makanya itu dinamakan dengan Peradilan Surambi pada waktu itu. Dan dasarnya ini berbeda dengan sebelum masuk Islam. Maka yang digunakan untuk peradilan prosesnya menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam. Peradilan pada masa sebelum kolonial Hindia Belanda datang ke Indonesia. Pada masa sebelum pemerintahan kolonial Belanda, peradilan agama secara tertulis yuridis belum ada pada waktu itu, tetapi di dalam prakteknya, dalam praktek penerapan peradilan agama, sudah ada sejak dahulu dalam hal proses penyelesaian perkara-perkara tertentu, seperti perkara muamalah, munakahat, dan juga ukubat. Pada masa sebelum pemerintah kolonial Belanda, penerapan keadilan agama dalam menyelesaikan masalah muamalah, munakahat, dan ukubat ada 3 periode perkembangan tentang proses peradilan agama. Yang pertama yaitu periode tahkim, dan kedua periode ahlul hili wal aqdi, dan yang ketiga periode tahuliyah. Periode tahkim. Periode tahkim ini terjadi ketika masyarakat masih sederhana sekali, yang dimana masyarakat atau warga menyerahkan permasalahan tertentu kepada pemuka agama atau yang dianggap ahli di bidang agama. Penyerahan ini secara pribadi dan penyelesaian masalah pribadinya itu yang disebut dengan tahkim. Contohnya, seseorang yang akan menikahkan anaknya sementara dia dalam pengetahuan agamanya, agama Islam, masih kurang. Nah, untuk menikahkan si wali, ada orang tuanya yang menyerahkan kepada ahli agama supaya dapat menikahkan anaknya kan. Proses penyerahan dari orang tua kepada pemuka agama ini disebut tahkim. Yang kedua, periode tahuliyah. Pada periode ini memisahkan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan judikatif, trias politika. Kekuasaan mengadili diserahkan kepada kekuasaan judikatif. Pada periode ini sudah ada pemisahan kekuasaan. Contohnya di Minangkabau pada saat itu yang adanya pucuk wali nagari sebagai kekuasaan eksekutif atau yang menjalankan pemerintahan. Untuk pelaksanaan kehakiman atau penyelesaian perkara ini berada di tangan Kodi. Periode ahlul wili wal aqdi. Pada periode ini telah terbentuk masyarakat yang terorganisir namun masih primitif, tapi sudah ada kepala masyarakat dan seseorang yang menjadi kodi atau hakim peradilan agama yang dinobatkan oleh masyarakat tersebut. Kodi dapat menyelesaikan masalah-masalah individu masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, Kodi menerapkan hukum Islam. Periode ini sudah terbentuk masyarakat yang terorganisir. Contohnya sudah ada kepala masyarakat, kedua kodi atau hakim, yang dimana hakim ini dipilih oleh masyarakat dan dinobatkan oleh masyarakat. Kodi ini yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan antar individu masyarakat. Di dalam penerapannya, tentunya kodi ini menerapkan hukum Islam kan. Pada periode ini yang ada di Jawa yang menggunakan peradilan Serambi, di mana menggunakan prinsip-prinsip agama Islam digunakan di dalam proses peradilannya. Peradilan agama pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa ini ada beberapa jenis peradilan. Yang pertama, pengadilan pemerintah government rechtspraak. Yang kedua, pengadilan swapraja.
Yang ketiga, pengadilan adat. Yang keempat, pengadilan agama. Dan yang kelima, pengadilan desa. Peradilan agama pada masa pemerintah kolonial Belanda. Dalam pengadilan pemerintah ini dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda, yang dimana ada pemisahan kependudukannya untuk golongan Eropa, ada untuk golongan Bumiputra, dan golongan Timur Asing. Nah, masing-masing golongan ini apabila berselisih, yang mengadili adalah pengadilan yang berbeda setiap golongan-golongan. Untuk golongan Eropa itu Landrechter, pengadilan tingkat pertama; Raad van Justice, pengadilan tingkat banding; Hooggerechtshof, pengadilan tingkat kasasi. Untuk golongan Indonesia ini Landraad, Landgericht, pengadilan negeri dan pengadilan negeri. Yang kedua, pengadilan swapraja. Pengadilan swapraja ini ada di seluruh daerah-daerah swapraja dan berlaku hanya untuk warga swapraja saja. Artinya, wilayah swapraja ini wilayah yang bukan diduduki oleh pemerintah Hindia Belanda. Contohnya wilayah kerajaan-kerajaan. Yang ketiga, pengadilan adat. Pengadilan adat ini berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Yang keempat, pengadilan agama. Pengadilan agama ada dua jenis. Yang pertama, yang diatur langsung oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan yang kedua, didirikan sendiri oleh daerah swapraja. Pengadilan desa. Dalam pengadilan desa ini memutus perkara-perkara yang menyangkut perselisihan desa. Jadi, pengadilan desa ini kan hakim. Hakim ini hanya bersifat mendamaikan, tidak bisa memutus perkaranya langsung. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, ada bentuk pengakuan oleh pemerintah Hindia Belanda tentang pemberlakuan hukum Islam yang tertuang dalam Reglement of the Belligerering Fund. Pengakuan pemerintah Hindia bagi orang Indonesia yang beragama dalam Netherlands Indi disingkat dengan Regering Reglement pada pasal 75 ayat 3, Stadsblad 1854 atau 129 dan Stadsblad 1855 atau 2. Bahkan di mana pengakuan ini dalam pasal 78 RR mengatakan, dalam hal terjadi perselisihan atau perkara perdata antar sesama Indonesia asli atau dengan orang yang dibersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau weten, atau ketentuan-ketentuan lama mereka yang menurut undang-undang agama. Artinya, hukum Islam itu diakui dan berlaku dalam penyelesaian perkara-perkara antar orang Indonesia. Dalam peradilan agama pada masa pemerintah kolonial Belanda, melakukan pembentukan pengadilan agama yang berdasarkan Stadsblad 1882 nomor 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Pengadilan kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama terbatas pada masalah-masalah muamalah yang bersifat pribadi, seperti masalah-masalah ibadah, puasa, sholat, zakat, tidak merupakan masalah yang dibawa ke pengadilan agama. Hukum muamalah terbatas pada masalah nikah, cerai, rujuk, dan lain-lain. Peradilan agama pada masa pemerintah kolonial Belanda, Stadsblad 1937 nomor 116 tentang kewenangan peradilan agama di Jawa dan Madura, dan Stadsblad tahun 1937 nomor 610 tentang pembentukan pengadilan tingkat banding, Court for Islamic Affairs, atau Mahkamah Islam Tinggi. Dalam Stadsblad
1937 nomor 116 dan nomor 610 mengatur tentang pelaksanaan apabila perkara yang diputus oleh pengadilan agama tidak puas, ada yang mengajukan banding, maka itu diatur dengan pasal Stadsblad 1937 nomor 116 dan nomor 610. Jadi pada masa pemerintahan Belanda ada pengadilan tingkat pertama di peradilan agama. Juga ada tingkat bandingnya disebut dengan Mahkamah Islam. Yang salah satunya itu di Solo yang sekarang digunakan untuk kepentingan umum mungkin ya. Hukum Islam sama sekali tidak mempunyai kedudukan yang mandiri. Setelah pasal 78 RR diubah menjadi pasal 134 ayat 2, IS dirubah dengan Stadsblad tahun 1929 nomor 221. Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi. Jadi yang dulunya pengakuan secara penuh tentang pemberlakuan hukum Islam ini menjadi berkurang dikarenakan hukum Islam yang digunakan dalam penyelesaian itu harus sudah diterima oleh hukum adat. Nah, pada masa-masa ini Islam mulai dipersempit oleh pemerintah kolonial Belanda. Tidak bisa secara keseluruhan bisa diperlakukan untuk warga Indonesia yang beragama Islam. Tetapi ada juga beberapa syarat yang bisa diperlakukan, yaitu seperti hukum Islam tersebut sudah menjadi hukum adat dan tidak ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Peradilan agama pada masa pemerintah kolonial Belanda di luar Jawa dan Madura, pengadilan agama dibentuk pemerintah kolonial Belanda berdasarkan Stadsblad 1937 nomor 638 dan 639 tentang pengaturan dan pembentukan kerapatan kodi di Kalimantan Selatan dan Timur dan kerapatan kodi besar. Kewenangan dan kekuasaan mengadili peradilan agama di luar Jawa dan Madura meliputi juga perkara warisan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan peradilan agama di luar Jawa dan Madura lebih luas daripada kewenangan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Peradilan agama pada masa pendudukan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang menduduki Indonesia hanya 2,5 tahun. Pada masa ini, peradilan agama masih dipertahankan dan tidak dirubah kecuali perubahan nama. Seperti pengadilan agama dirubah menjadi Soryohoin dan Mahkamah Islam Tinggi dirubah menjadi Kakyokuto-hoin. Peradilan pada masa ini sempat terancam karena akan dihapus oleh pemerintah pendudukan Jepang. Setelah ada saran dari Dewan Pertimbangan Sanyū-Denskai Gijimutsu. Berikut saran dari Dewan Pertimbangan Sanyū-Denskai Gijimutsu kepada pemerintah pendudukan Jepang. Di negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama, tidak perlu diadakan peradilan agama sebagai peradilan khusus untuk mengadili urusan seseorang yang berkaitan dengan agama. Cukup diserahkan kepada pengadilan biasa yang bisa memohon pertimbangan ahli agama. Pengadilan agama tidak jadi dihapuskan karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memproklamasikan kemerdekaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.